Misalnya kita lihat dari struktur trend saat ini, Bitcoin ini memang mengalami yang namanya bullish ya. Kan bisa lihat ini low-nya, terus ini high-nya, terus ini low-nya juga. Nah, ini high-nya yang ini tidak berhasil menembus area high yang selanjutnya. Dan mana low-nya? Ini low-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur marketnya atau trennya, ini udah ada indikasi bahwa Bitcoin Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua akan coba update lagi Bitcoin setelah PPI kemarin ya teman-teman. Dan hari ini itu ada yang namanya CPI. Nah, di sini gua akan coba jelasin dulu. Kemarin itu gua udah pernah buat video Bitcoin dia mau kemana, dan prediksi gua dia dump ya. Memang tapi dia dump terus dia ngepam lagi ke atas. Nah, kalian bisa lihat video gua yang ini ya teman-teman. Di sini gue udah ngasih tahu informasi ke kalian ini untuk pergerakan update Bitcoin ini dia mau ngedam lagi kemarin tuh. Nah, ini gue udah ngasih tahu. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, ini untuk time frame yang lebih kecilnya ya. Ini gue udah jelasin Bitcoin bakal dia naik dulu atau dia turun dulu. Nah, ini bakal turun dulu ke area bawah. Nah, ini memang udah ke area bawah teman-teman. Tapi dia di area bawah ini nggak jebol, di area ininya nggak jebol. Dia langsung ngepump. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jadi Bitcoin ini di area sini nih. Di area sini kan kemarin tuh gue prediksi di area sini teman-teman. Nah, Bitcoin ini di area sini dia breakout. Dia tuh breakout di area sini teman. Dia breakout, dia retest. Nah, dia tuh turun, dia ini turun. Nah, tapi turunnya itu cuma sampai sini gitu. Area demand yang ada di sininya ini menahan dia sangat-sangat kuat. Langsung dia dijebret lagi ke atas teman-teman. Makanya ya gua akan coba update lagi daily Bitcoin dia mau kemana setelah PPI, dan sekarang itu ada yang namanya CPI. Nanti gua akan jelasin juga CPI itu apa. Nah, oke, jadi sebelum lanjut ke updatean Bitcoin-nya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi video ini. Di sini gua sering update pergerakan harga Bitcoin, dan juga kemarin tuh kan pas gua udah buat video malamnya, ini Bitcoin breakout ke atas. Nah, gua langsung update di Telegram gua nggak akan mungkin update langsung di YouTube. Nah, makanya untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua, ini free ya. Langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Nah, oke, kita akan langsung aja lanjut ya teman-teman untuk update pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana sih. Nah, oke, yang pertama, jadi gua akan coba jelasin ke kalian kemarin PPI di US. Dia menurun ya, dia menurun dari forecast atau dari previous-nya sebelumnya itu di 0,2%, dia menurun ke 0,1%. Nah, ini ketika PPI itu menurun, itu bad buat US dollar ya teman-teman. Nah, apa sih itu PPI? Gua akan coba jelasin sederhananya. Jadi PPI itu adalah sebuah indikator belanjaan atau indikator produk ya, indikator produk yang mengindikasi apakah itu inflasi atau tidak lah, seperti itulah pokoknya. Nah, tapi kemarin PPI kemarin dia menurun ya, dari perkiraan dia bakal stabil, tapi dia menurun ke 0,1%. Ketika dia menurun seperti ini, otomatis harga dolar itu anjlok. Nah, ketika harga dolar itu anjlok, otomatis altcoin, kripto, Bitcoin, gold itu pada naik ketika PPI ini turun. Nah, kemarin itu kita udah melewati PPI, dan sekarang kita akan melewati yang namanya satu news lagi yang sangat berdampak di market, yaitu CPI. Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini ada yang namanya CPI, CTS. Nah, ini CPI Core untuk hari ini jam 7:30. Nah, ini CPI ya. Nah, gue itu udah jelasin CPI. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa cek IG gue. Nah, ini ada CPI ya. Jadi CPI itu adalah sebuah indikator yang mengukur perubahan harga barang dan jasa dari sudut pandang konsumen. Ini adalah cara utama untuk mengukur perubahan tren pembelian dan juga inflasi. Nah, itu CPI. Nah, di sini kan bisa lihat ya.
CPI sekarang ini prediksi dari pakar ekonomi itu di 3%, jadi masih stabil. Sama kayak prediksi yang dulu ini stabil. Nah, tapi ini ada prediksi dari Federal Reserve Bank, ini nggak tahu websitenya, gue lupa. Ini dari apa ya? Self-Funded Fed ya. Jadi CPI ini bakal ada yang penurunannya di Agustus ini ke 2,73%. Nah, ini ada prediksi bahwa CPI ini bakal penurunan di 2,73%. Nanti di tanggal 14 sekarang ya. Jadi CPI ini diprediksi bakal mengalami yang namanya penurunan. Nah, kalau misalnya CPI itu turun, teman-teman, otomatis dia bakal bet buat US dollar. Dia bakal bet buat US dollar. Nah, kalau misalnya CPI ini yang tadinya 3%, dia turun ke 2,5%, itu bakal bet US dollar dan bakal ada yang namanya mengalami pump untuk market yang kolerasinya dengan USDT, dengan USD, seperti Bitcoin, Gold, dan ya Euro USD, misalnya GBP USD ya. Pokoknya yang korelasinya dengan USD, itu bakal mengalami pump ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya untuk prediksi nanti di jam 7:30 bahwa CPI ini bakal menurun. Ketika CPI ini menurun, otomatis US dollar itu melemah, dan US dollar melemah, otomatis ke market itu bakal kuat. Nah, di sini gua akan coba jelasin kemana sih pergerakan harga Bitcoin setelah PPI dan juga sebelum PPI. Nah, di sini gua akan coba jelasin secara lengkap pergerakan harga Bitcoin secara price action dia mau kemana. Nah, oke, jadi ini adalah chart dari Bitcoin ya semuanya. Ini adalah chart dari Bitcoin ini sendiri. Nah, di sini gua akan coba jelasin dari time frame yang lebih besarnya untuk si Bitcoin ini sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, kalau misalnya memang di time frame yang lebih besarnya, kita bisa lihat bahwa Bitcoin dia ini sudah mengalami yang namanya lower low ya. Dia ini ada yang namanya lower low. Kalau misalnya udah ada lower low seperti ini, berarti ini indikasi dia ini harga naik yang ini, dia ini cuman retouchment doang. Harga kenaikan yang ini, dia ini cuman retouchment doang. Kalau misalnya udah ada indikasi lower low yang ini. Tapi kita akan coba lihat di area sininya, dia ini udah masuk ke area demand, teman-teman. Dia ini udah masuk ke area demand. Makanya, kalau misalnya demand ininya dia berhasil breakout, ya udah, ini bakal turun terus. Tapi di sini dia demandnya tertahan. Nah, di sini ini tinggal yang namanya breakout area lower high yang ini. Ketika dia breakout area lower high yang ini, otomatis Bitcoin ini udah mengalami yang namanya posisi pump yang sangat enak atau bullish yang sangat besar ya. Kalau misalnya higher high yang ini sudah breakout. Nah, takutnya kenaikan yang ini itu cuman jadi retouchment Bitcoin doang. Nah, di sini gua akan jelasin ke kalian pergerakan harga Bitcoin selanjutnya mau kemana. Nah, kita akan coba masuk lagi ke candle. Nah, di sini Bitcoin kemarin memang tertahan di area sebuah demand-nya. Ini ada yang namanya area sebuah demand. Nah, ini dia tertahan di area sebuah demand dan dia langsung nge-pump ke atas lagi, teman-teman. Nah, sebelum dia masuk area demand ini, ya memang Bitcoin ini tertahan di area sebuah supply yang sangat fresh di area sini. Area supply yang sangat fresh di area sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur trend saat ini, Bitcoin ini memang mengalami yang namanya bullish ya. Kan bisa lihat ini low-nya, terus ini high-nya, terus ini low-nya juga. Nah, ini high-nya yang ini tidak berhasil menembus area high yang selanjutnya. Dan mana low-nya? Ini low-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur marketnya atau trennya, ini udah ada indikasi bahwa Bitcoin ini bisa aja mengalami yang namanya penurunan, teman-teman. Tapi di sini ya memang sih ini udah ada indikasi yang namanya penurunan karena di sini juga ada yang namanya area supply. Nah, area supply ini
area supply ini, kalau misalnya ini dia tidak berhasil breakout ke atas, ini potensial dia bakal mengalami penurunan ke bawah. Ini bakal mengalami penurunan lagi sampai bawah ya. Karena kita tahu sekarang ini Bitcoin ini tertahan di area sebuah supply yang freshnya. Tapi semoga aja kalau misalnya supply ini breakout teman-teman, ya ini udah pastinya dia bakal mengalami yang namanya uptrend ya. Kalau misalnya supply ini breakout, karena di sini juga ada yang namanya higher high dia ya, atau high-nya dia. Ini high, ini low-nya. Kalau misalnya kita lihat ya, ini masih yang namanya penurunan untuk di time frame besarnya. Tapi untuk di time frame yang lebih kecilnya, dia memang mengalami yang namanya kenaikan. Karena di sini high yang ini dia berhasil di breakout ya. High yang ini dia berhasil di breakout. Dan mungkin sekarang ini ada yang namanya potential retachment terlebih dahulu, baru dia naik lagi. Nah, untuk retachment dia untuk saat ini ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya area sebuah demand. Nah, area sebuah demand ini bisa jadikan area pantau ya, Kak. Area pantau apakah demand ini dia reject atau malah demand ini dia berhasil breakout. Nah, kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih kecil juga, di sini kan high-nya, ini ada high-nya dan ini low-nya. Ini low-nya. Kalau low yang ini dia berhasil breakout, ya otomatis Bitcoin ini bakal mengalami penurunan lagi. Karena kita tahu kalau misalnya low yang ini dia berhasil breakout, berarti udah ada indikasi ada yang namanya lower low di bawah ini. Ketika ada yang namanya lower low, ini akan menjadi area supply. Ini akan menjadi area supply ya, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal dump lagi. Kalau misalnya si lower low yang ini dia berhasil di breakout teman-teman. Nah, tapi untuk saat ini ya memang Bitcoin ini sekarang lagi berada di namanya fase kenaikan. Nah, ya semoga aja kalau misalnya ini area supply ini berhasil tertahan ya. Dia ya memang kalau misalnya supply ini tertahan tidak breakout ya, ini bakal potensial down. Tapi kalau misalnya supply ini dia breakout, jadi di sini kan ada area demand juga. Di sini ada area demand juga. Nah, kalau misalnya area demand yang ada di sini dia di breakout, teman-teman, dia tertahan terus breakout area supply dan juga membentuk higher high lagi yang ini. Jadi di sini dia breakout membentuk higher high lagi. Otomatis Bitcoin ini bakal yang namanya bouncing ke atas, turun sampai ke area sini. Ke area 62K ya, ke area supply lagi yang ada di atasnya. Karena di sini juga ya struktur dia dari tren kecilnya belum ada indikasi buat dia penurunan. Belum ada indikasi buat dia penurunan ya, otomatis kalau misalnya belum ada indikasi penurunan dia bakal mengalami kenaikan sesuai dengan tren yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi segitu ya. Apakah kalian paham tentang pergerakan harga Bitcoin selanjutnya? Karena kalau misalnya kita lihat dari faktor ekonomi juga, beberapa prediksi dari ekonom dunia ini bahwa CPI dia bakal mengalami penurunan ya untuk actual dia di area 2,75% sampai 2,5%. Nah, kalau misalnya actual dia ini lebih turun dari forecast, otomatis bet buat US dollar. Kalau misalnya bet buat US dollar, otomatis market Bitcoin ini bakal mengalami yang namanya pumping ya, atau karena USD-nya lemah gitu. Dan dikuatkan juga oleh struktur di sini. Struktur untuk USDT sekarang untuk Bitcoin sekarang dia ini masih mengalami yang namanya kenaikan ya. Dia mengalami kenaikan, dia breakout di area sini. Kalau misalnya high yang ini breakout ya udah, ini udah enak banget, kalian tinggal nunggu retachment aja untuk mengalami kenaikannya. Tapi kalau misalnya low ini dia breakout, ini bakal ada yang namanya potensial dia dump sampai ke area bawah. Nah, jadi ya segitu aja. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa masuk grup Telegram gua. Gua udah kasih linknya di deskripsi video ini secara gratis. Oke, thank you so much and bye-bye.